Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, saya Rifki Fauzi, dosen program studi matematika Fakultas Sains Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menggunakan metode DIA atau yang biasa dikenal sebagai Delivery, Interaction, and Assessment. Pelaksanaan perkuliahan dimulai dengan penyampaian materi, kemudian di dalamnya akan ada interaksi antara pengajar, dalam hal ini saya, dan mahasiswa di kelas. Dan diakhiri dengan penilaian kemampuan akhir mahasiswa terhadap materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara efektif dan terukur, dan mengacu pada capaian pembelajaran yang sudah dirancang sebelumnya. Terkait dengan mata kuliah ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metode numerik yang diberikan bobot 4 SKS dengan 3 SKS aktivitas di kelas dan 1 SKS aktivitas di laboratorium komputer. Dengan kode mata kuliah MA3102, ini merupakan mata kuliah tingkat ketiga di semester ganjil. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah, mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah yang mengajarkan tentang penerapan metode numerik yang mengkaji tentang galat, akar persamaan, sistem persamaan linear, interpolasi, pencocokan kurva, turunan dan pengintegralan numerik, serta persamaan diferensial biasa untuk menyelesaikan masalah nyata di berbagai bidang seperti lingkungan, lautan, energi, dan teknologi informasi, serta menggunakan bahasa pemrograman untuk menyelesaikan masalah matematis. Mahasiswa juga diharapkan dapat berpikir secara sistematis serta algoritmik untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitar, untuk bekerja sama secara efektif dalam tim, dan membuat keputusan berdasarkan hasil numerik dengan menunjukkan tanggung jawab dalam penyelesaian proyek. Mata kuliah ini dirancang sehingga mendukung profil program studi matematika. Setelah perkuliahan ini selesai, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan yang pertama, CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menerapkan metode numerik dengan berpikir secara sistematis dan algoritmik, menggunakan bahasa pemrograman untuk menyelesaikan masalah matematis. CPMK 2, mahasiswa akan mampu memecahkan masalah nyata di bidang lingkungan, kelautan, energi, dan teknologi informasi dengan bantuan metode numerik. CPMK 3, mahasiswa diharapkan mampu secara mandiri mengelola waktu, sumber daya, kerjasama secara efektif dalam tim, serta membuat keputusan berdasarkan hasil numerik dengan menunjukkan sikap tanggung jawab dalam penyelesaian tugas proyek. Mata kuliah ini terdiri atas 6 pokok bahasan, dimulai dari minggu pertama, biasanya akan dimulai dengan penyampaian kontrak kuliah, kemudian materi awal itu adalah pengantar metode numerik, galat, serta penentuan akar persamaan, dan ditutup dengan di akhir akan ada proyek numerik. Mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen, yaitu saya sendiri dan satu lagi dibantu oleh 1 dosen dari program studi matematika. Pada mata kuliah ini, saya akan menggunakan beberapa sumber belajar, di antaranya yang pertama adalah buku Numerical Methods for Engineering yang diterbitkan oleh Capra, kemudian menggunakan modul perkuliahan metode numerik, dan terakhir adalah artikel terkait metode numerik yang ditulis oleh dosen pengampu. Terkait dengan kontrak kuliah, saya biasanya melaksanakan kontrak kuliah dengan mahasiswa. Kontrak kuliah ini menyepakati beberapa hal dengan dibubuhkan tanda tangan pada dokumen tertentu antara dosen dan perwakilan mahasiswa. Dalam kontrak tersebut berisikan deskripsi mata kuliah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terkait juga dengan penilaian, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah 4 SKS, dengan ada praktikum dan project base. Terkait dengan poin penilaian, akan ada tugas mandiri dengan bobot 10%, ujian tulis sebanyak 2 kali dengan bobot 20%, praktikum sebesar 10%, dan terakhir project sebesar 60%. Selain itu, ada beberapa peraturan lain dan kesepakatan lain yang juga termuat dalam kontrak, seperti ujian perkuliahan, praktikum, dan hal-hal terkait dengan sanksi-sanksi akademik yang telah disepakati sesuai dengan standar yang berlaku di institusi kami. Selain itu, mata kuliah ini juga akan menggunakan bantuan dalam platform e-learning kuliah.itra.acd untuk memposting beberapa tugas, kegiatan praktikum, kuis, dan beberapa rujukan yang digunakan dalam perkuliahan ini. Demikian merupakan penjelasan singkat mengenai mata kuliah metode numerik pada semester ganjil. Selanjutnya akan menampilkan proses perkuliahan mata kuliah metode numerik pada pertemuan awal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semua. Oke, ya, terima kasih. Hari ini kita akan membahas mata kuliah di semester awal, ya, metode numerik. Ini adalah mata kuliah semester kelima, ya. Jadi ini adalah mata kuliah wajib terakhir di semester kalian. Sebelum nanti di semester 6 dan 7 kalian akan ada MBKM, magang mungkin. Yang mungkin ini akan banyak membantu ketika kalian berada di mungkin lingkungan kerja, kita mengerjakan tugas akhir dan lain sebagainya. Ya, di sini nama kuliahnya metode numerik. Nah, saya meng-highlight sebuah kata namanya numerik, dan saya rasa kita akan familiar dengan istilah yang nama numerik, begitu. Nah, mungkin sebelum kita beranjak lebih lanjut ya tentang metode numerik, ya, mungkin kita tahu dulu istilah numerik. Ada yang mau mengungkapkan kira-kira numerik itu apa? Siapa? Ya, Siti, silakan. Berhubungan dengan angka. Oke, Siti, terima kasih. Jadi Siti bilang numerik itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan angka, berhubungan dengan angka. Jadi kata kuncinya adalah angka. Yang lain? Angka juga, Gabriel. Kamu? Tirza apa? Pengolahan. Ada lagi? Yang lain? Numerik. Satu lagi lah. Angka, pengolahan, terus apa lagi? Angka ya, oke. Ada lagi? Oke, berarti numerik itu berkaitan dengan angka. Ya, nanti kita lihat. Kalau ada kata metodenya berarti apa? Karena ada kata, tadi Tirza bilang pengolahan ya. Mungkin itu akan berpadanan dengan kata metode. Nah, hari ini kita akan membahas dua hal. Pertama metode numerik dan satu hal lain yang terkait dengan penerapannya ya di konsep pencarian akar. Nah, metode numerik itu adalah sebetulnya mereformulasikan permasalahan matematik sehingga dapat diselesaikan dengan masalah aritmatika. Tentunya yang namanya aritmatika itu berhubungan dengan angka. Jadi kalau ada yang tahu aritmatika itu apa sih maksudnya? Operasi aritmatika itu apa yang kita tahu? Penjumlahan, terus pengurangan, pembagian, terus sama kalian. Ya, ini adalah operasi aritmatika dari angka ya. Dari angka ya, angka yang tadi kita. Nanti kita akan mengubah semua konsep matematik yang kita kenal. Ada turunan, integral, ya semua konsep yang kita kenal, perkalian matriks, ya, sistem persamaan dan lain sebagainya, ya dalam bentuk operasi aritmatika. Jadi semuanya kita ubah jadi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, ini sebagai contoh saja, sebagai pembuka, ini akan kita bahas nanti lebih intens di pertemuan terakhir. Ini adalah contoh persamaan diferensial. Yang namanya persamaan diferensial berarti memuat apa? Turunan, betul. Ya, jadi kata kuncinya ya diferensial itu atau turunan. Nah, kita mengubah suku turunan yang ada di sini. Ya dia sendiri punya solusi analitik, tapi ketika turunannya kita aproksimasi menjadi selisih ya, selisih variabel bebas, ya selisih variabel tak bebas dibagi selisih variabel bebasnya, sehingga kita menjadi operasi aritmatika, tambah, kurang, ya bagi juga ya kali. Jadi hanya memuat dua hal atau terkait dengan operasi aritmatika saja. Nah, mungkin yang perlu kita ingat adalah yang namanya metode numerik itu adalah aproksimasi. Artinya hampir. Hampir itu apa sih? Mendekati. Apalagi? Kapan kita pakai kata hampir? Sehari-hari. Hampir apa bisa? Hampir jatuh. Jatuh nggak? Enggak. Apalagi? Hampir apa? Hampir tidur. Tapi tidur nggak? Enggak. Oke. Iya hampir tuh kayak gitu. Sebenarnya tidak gitu, hampir jatuh tidak, hampir kecelakaan tidak, hampir tidur tidak tidur. Jadi yang namanya hampir itu adalah akan ada kesalahan dari situasi aslinya. Artinya apapun yang dihasilkan dari operasi ini itu tidak akan sama dengan solusi yang sebenarnya. Itulah metode numerik. Nah, nanti metode-metode numerik itu adalah metode-metode aproksimasi untuk menyelesaikan konsep matematik. Gitu. Nah,
Tadi kan saya nyebut terkait dengan kesalahan. Nah, yang namanya hampir itu hampirnya itu ada polanya, ya. Ada. Nanti kita akan bahwa yang namanya salah itu nggak selalu buruk, ya. Salahnya kayak gimana dulu, ya? Yang paling bagus dari A, B, C, dan D yang mana? Dari gambar. A, B, C, dan D. Mana yang paling bagus? D. Kenapa? Kenapa D bagus? Ya, karena mendekati tujuan, paling mendekati tujuan. Meskipun dia nggak pas semua di situ ya. Kalau yang C gimana? Menjauh. Tapi apa yang hikmah yang kita bisa ambil ya dari si C ini apa? Dia menjauh. Di satu titik ya. Betulin. Jadi dia apa? Bukan di satu titik, tapi di sekitaran satu titik. Oke. Kalau ini sama ini kita bisa lihat ya, nyebar. Nah itu, jadi yang namanya kesalahan kita tuh perlu identifikasi apakah dia kesalahannya itu terkait dengan akurasi atau presisi. Nah kalau akurasi itu adalah ya kita melenceng aja daripada ininya target. Tapi kalau presisi itu adalah seberapa dekat aproksimasi dengan aproksimasi yang lain. Artinya gini, kalau kita punya target melenceng, tapi targetan kita berikutnya itu melenceng terus. Ibaratnya kalau kita ngelihat mata kita tuh mungkin ada apa siwer gitu ya kalau bahasa kampungnya kurang ngeliat jelas gitu. Jadi kesalahan itu ada dua jenis. Nah kesalahan yang lain juga ada diakibatkan karena faktor lain ya. Misalkan yang pertama itu adalah karena faktor tools yang kita gunakan atau komputer yang kita gunakan. Di komputer bahasa pemrograman itu akan mempengaruhi pada akurasi juga, apa namanya error juga. Ya, namanya error pembulatan. Sebagai contoh gini, 1 dibagi 3, yaitu kalkulator yang satu dengan yang lain itu akan punya hasil yang berbeda. Bahasa pemrograman juga sama, dan seterusnya. Nah, yang kedua itu adalah kesalahan pemotongan atau kesalahan yang akibat dari metode numerik. Nah, inilah yang akan kita bahas sepanjang 1 semester. Jadi, kita akan banyak membahas tentang beberapa metode-metode yang mengakibatkan kesalahan-kesalahan yang tentunya kesalahan-kesalahannya akan bervariasi dari metode satu dan metode yang lainnya, begitu ya. Nah, berikutnya, tentu kita perlu mengukur kesalahan. Ya, tadi kan yang namanya salah itu adalah melenceng dari yang sebenarnya. Nah, yang namanya kesalahan mengukurnya ada banyak cara. Ini adalah cara yang paling gampang. Ya, namanya error relatif. Ya. Jadi, yang namanya error itu adalah selisih dari nilai yang kita dapat dengan selisih yang sebenarnya, dibagi dengan sebenarnya. Lalu dikalikan dengan persentase. Dan kita akan dapat error relatifnya. Nah, nanti kita akan lebih dalam melihat ini, tapi minimal kita sadar dulu satu hal, bahwa yang namanya hampiran atau dari metode numerik itu adalah salah. Urusan kita atau tugas kita adalah memperkecil kesalahan itu. Mengupayakan mencari metode supaya kesalahan ini kecil. Nah, tadi sempat di-mention di awal ya, kalau ada pengolahan ya, ada berkaitan dengan angka, pengolahan. Terus ada juga tadi istilah, mungkin kalau sempat dilihat ada istilah iteratif ya. Iteratif itu apa sih? Berulang ya, mengulang ya, berulang-ulang. Tentu kita nggak mungkin melakukan itu berulang-ulang. 1, 2, 3, pakai tangan gitu ya. Karena sekarang sudah ada komputer, tentu kita akan memanfaatkan menggunakan prosedur komputasi. Tentu ini mungkin ada dua hal yang nanti kita akan bahas ini di praktikum. Ketika kita membuat program numerik, kita harus punya dua konsep, yaitu terstruktur, rapi, yang mulai dari urutannya, pemilihan, pengulangan, dan lain sebagainya, termasuk juga modular. Ya, supaya modular itu apa? Metode kita itu bisa kita pakai untuk masalah yang lain. Jangan membuat program tapi spesifik untuk masalah itu doang. Kalau bisa bikin program yang umum digunakan di masalah lain. Ya, nanti kalian akan membuat flowchart dan seterusnya. Dan ini akan dilaksanakan di praktikum. Ini sekedar teaser ya untuk nanti kegiatan praktikum di biasanya hari Kamis ya, kita praktikum hari Kamis. Nah, sekarang kita akan masuk ke sebuah permainan ya. Saya berharap semua berpartisipasi. Jadi ini ilustrasi saja. Sebenarnya ini ada
kita sering main tebak-tebakan ya. Menebak perasaan orang, ya, menebak kira-kira orang berpikir apa tentang kita. Tapi yang namanya tebak tadi apa? Yang namanya tebakan berarti pasti apa? Yang namanya hampiran tadi pasti apa? Salah. Nah, seberapa salah itu adalah metode numerik. Nah, saya akan punya angka. Nanti kalian tebak angkanya berapa. Saya hanya menyebutkan satu hal, ya dua hal lah. Apakah besar atau kecil? Ya. Saya akan memikirkan dalam pikiran saya, ya. Oke, udah nih. Silakan tebak. Saya catat dulu. Saya catat ya biar kayak sulap gitu ya. Ya, silakan tebak. Antara 1 sampai 100. Besar. Kecil. Besar. Kecil. Besar. Besar. Kecil. Besar. Kecil. 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 Betul. 14 ya. Oke. Nah, gimana tadi berdasarkan tebakan-tebakan tadi, strategi apa yang kalian gunakan? Tadi Rafa bisa nebak 14. Lihat apa yang Rafa lakukan sehingga dapat 14. Angka yang belum dan kisaran dari 15 sampai kalau terakhir dengar itu 12. Oke. Jadi tahu ya polanya. Ini besar, ini kecil kan, kebayang ya? Ini besar, kecil, terus ini besar lagi, kecil lagi gitu. Gitu kan ya? Jadi polanya gitu. Nah, itu sebetulnya adalah prinsip-prinsip metode numerik sebetulnya. Ya. Nama metodenya itu adalah, contohnya gini, ini adalah angka yang saya tadi. Yang kalian lakukan itu adalah nebak besarnya atau kecilnya. Ya, ini namanya metode bisection nanti. Kita akan sebut bisection. Jadi akan ada dua orang dalam tanda kutip nebak, bermain tebak angka besar kecil gitu. Nah, ini adalah pencarian akar ya. Pencarian akar itu adalah titik potong antara sebuah kurva di sumbu x gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah yang kalian lakukan itu adalah menebak angka. Jadi kalau besar dari saya akan bilang besar, kalau kecil dari saya akan bilang kecil. Sehingga kalian akan berpikir, oh ini kegedean, ini kekecilan. Berarti jangan terlalu gede, terus jangan terlalu kecil, begitu kan? Nah, ada cara yang paling gampang, itu adalah namanya metode biseksi. Gampangnya adalah, oke, kalau ini kekecilan, ini kebesaran bagi 2. Tebak. Terus sampaikan. Ya tadi pertama siapa yang nebak? 75 ya tadi ya? 50 ya tadi ya? 50 terus 75 ya sama-sama besar. Terus tadi yang ke Maya ya? 3 kecil kan? Nah, itu kalau dibagi berapa tuh tadi? 50 sama 3. 50 sama 3 dibagi 2 berapa? Sekitaran 25. Nah, harusnya kalian menggunakan 25 supaya nggak terlalu liar tebakannya. Bisa aja sih tebak 75, cuma kan tadi lupa. Nggak apa-apa. Ingat tadi ya, prinsipnya adalah ketika salah kita akan improve lagi berikutnya. Nah, itulah prinsip interaktif dalam metode. Kita tahu salah, tapi kita mengupayakan secara interaktif melakukan perbaikan supaya jadi lebih baik. Nah, ini prinsip ini. Jadi kita akan memperlengkap si tebakan kita. Gitu. Ya, ini adalah contoh. Mungkin ini sedikit gambaran saja. Nanti akan kita lebih detail di praktikum. Ya, kita akan bertahap menggunakan Excel dulu. Kita tebak-tebakan, ini tebak-tebakan gitu. Tadi ya 50, sini yang lebih kecil dan seterusnya. Ini salah, ganti yang salah. Ini kebesaran, ganti yang kebesaran dan seterusnya. Itu metode. Dan kita akan lebih teknis nanti di praktikum. Nah, nanti saya akan mendiskusikan tentang 3 contoh penerapan dari pencarian angka. Mungkin kalau dari penerapannya di dunia penelitian tidak semua yang kayak tadi, masa tebak-tebakan gitu. Boleh lah kalau buat bermain ya sama adik ya, sama adik atau mungkin kalian lagi KKN gitu ya. Ayo adik-adik saya dari matematik saya bisa tebak angka gitu. Bisa kayak gitu. Nah, ini ada contoh pencarian angka pada
Coba saya mau tanya ke siapa ya? Ke Gabriel. Kira-kira tabel ini cara bacanya gimana nih untuk yang kolom 1 sama 2 ya? Gimana cara bacanya Gabriel? Nah kan itu kan di tabel kolom biasa kan di baris utama kan hari ke 0, kemudian mediannya itu 100, terus di hari kedua, di hari pertama jadi 8, jadi itu konsentrasi sinetilen dulunya menurun gitu Pak. Sampai seterusnya gitu Pak. Sampai 2, 3 sampai hari ke-11. Jadi sisanya jadi tinggal 5. Kira-kira ini masalah pencarian akar bukan? Bisa. Nah, oke, pertanyaannya kapan ini jadi 0? Menurut Gabriel? Kira-kira aja. Ini kan terus kan ya? Iya, benar. Kira-kira akan kapan ini sampai menurut Gabriel? Antara hari ke-16 mungkin Pak sampai 17 sampai soalnya itu udah terlalu berturut kan dari 8. Iya, oke. Ya ini namanya juga data eksperimen pasti. Iya Pak. Nggak terlalu punya pola yang baik ya. Iya. Tapi kalau yang ini gimana? Ini kan 100, tapi turun terus. Iya. Bisa nggak dapat kira-kira di hari kan di hari berapa nih? Ya. Itu perkiraan 30-an. Kan baru hari ke-10 udah 40 kurang 40-an. Nah, terus. Terus mungkin kalau 2 kali lipat berarti antara ini 30-an 35-an. Oke. Nah, itulah metode pencarian. Jadi nggak harus dia berupa fungsi. Bahkan kita bisa berupa sebuah data yang problem seperti ini. Jika menentukan kapan sih itu habis? Habis itu apa? Jadi kalau yang namanya pencarian akar itu adalah fokusnya itu pada kita punya fungsi. Katakanlah fungsi seperti itu. Kapan kita menyentuh x, sumbu x, atau y itu sama dengan 0. Yang namanya pencarian akar itu terlepas bagaimanapun dia bentuk rumahnya. Apakah begini? Maka pencarian akar adalah ini. Titik potong dari sumbu x. Ketika di data yang ketiga tadi itu adalah salah satu contoh masalah di bidang teknik lingkungan yang kalau salah, ya, tentang masalah penyerapan oleh tanaman. Ya. Dan itu kita bisa manfaatkan untuk menentukan kapan dia akan habis. Habis itu adalah 0 itu adalah kita di sumbu x gitu. Dan itu adalah salah satu cara. Ya, jadi banyak di masalah hari kita yang berhubungan dengan pencarian akar, khususnya adalah dengan pendekatan lingkungan. Mungkin itu saja pertemuan pembuka kita pada hari ini. Mungkin untuk menguatkan apa yang ada di pertemuan hari ini, nanti akan ada praktikum di hari Kamis, dan di situ nanti akan ada exercise. Dan kalian akan melakukan exercise itu di hari Kamis untuk mengerjakan tugas-tugas dan dikumpulkan juga di hari itu. Jadi demonstrasi program kurang lebih seperti yang tadi kita diskusikan. Masalah-masalah tebakan sama masalah-masalah yang berhubungan dengan data ini. Itu saja. Ada pertanyaan? Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Demikian video pembelajaran dari mata kuliah metode numerik di program studi matematika Fakultas Sains ITERA untuk penilaian bidang pengajaran pada pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk seleksi sertifikasi dosen Smart 2024. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa secara umum dan tim penilai sertifikasi secara khusus. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan video. Saya Rifki Fauzi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.